Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda menggelar kegiatan penyelarasan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dengan rencana strategis atau Renstra perangkat daerah untuk periode 2025-2029. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa 10 Juni 2025 di Aula Bapeda Lampung Tengah. Acara ini dihadiri perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki pesan strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan utama dari kegiatan ini untuk memastikan agar dokumen RPJMD yang akan disusun selaras dengan visi misi dan arah kebijakan kepala daerah serta terintegrasi dengan rencana strategis masing-masing OPD. PLT Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Lampung Tengah, Safrudin Widyarta, menyampaikan penyelarasan ini merupakan tahap krusial dalam penyatuan persepsi dan menyinkronkan target pembangunan antar instansi agar pelaksana program 5 tahunan ke depan berjalan secara terarah, efektif, dan terukur. Penyelarasan ini menjadi fondasi awal dalam memastikan seluruh program kerja OPD berada dalam satu arah dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan pembangunan daerah secara konkret. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh OPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan guna menciptakan sinergi antar sektor yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses penyusunan RPJMD 2025-2029 akan selesai tepat waktu dan siap menjadi pedoman pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau dari Bapeda secara sepihak, teman-teman perangkat daerah nggak bisa melaksanainnya, ujung-ujungnya menjadi sesuatu hal yang harus terukur. Dicermati kembali ya indikator program ya, sepakat ya. Kalau di Inmen ada indikator programnya ada, itu bisa dijadikan rujukan, ya. Tapi itu kalau di Inmen itu adalah kewenangannya punya provinsi. Jadi ada sebagian kita yang mirip dengan punya provinsi itu bisa dipakai. Nah kalau bukan kewenangan kita itu nggak bisa dipakai. Jadi makanya tadi saya bilang itu adalah menjadi salah satu referensi indikator program. Ya, ini harus kita isi. Dan ini segera kalau bisa untuk indikator program karena di RPJMD juga sedang menunggu bersepakat dengan perangkat daerah. Kalau nggak nanti Bapeda nembak sendiri nih, ujung-ujungnya nggak jadi lagi barangnya. Itu ya kawan-kawan ya. Nah kalau di Inmen juga misalnya, wah indikatornya susah. Kalau arahan dari provinsi kemarin dimaksimalkan untuk menggunakan itu. Tapi kalau kita mencermati sosialisasi dari Kemendagri, ini bahasanya masih orang Kemendagri bahasanya ditawarkan. Artinya kita ada opsi lain. Nah silakan nanti kawan-kawan untuk mencari indikator yang kira-kira relevan yang bisa mengakomodir perangkat daerah, yang ada datanya, sehingga nanti bisa diukur kesepakatan. Ya, ya, Mbak Elizabeth, ya. Oke, saya rasa kalau masalah ini kan lebih ke posisi kita dulu jauh dalam banyak tes ini kan mas tes tadi dulu. Oke, ini adalah tabelnya. Nah ini, oke. Ini dia kan apa namanya ya? Kami sasaran. Kami sasaran ini nanti kalau saya ini berbeda-bedanya dulu dari outputnya dulu, dari outputnya apa nanti kembali ke sasaran. Biasa dikeluarkan. Agak kembali kalau saya kata sini agak kembali lebih mudah kita menemukan output dibanding kita menemukan. Output kan gedenya daripada output biasanya. Yang ayo, gimana?
Oke. Pak Yuri mungkin nggak suaranya agak sedikit imut-imut ya. Ini Pak Yuri. Ini diskusi. Kalau kemarin kami kalau yang makan itu akan menjadi program. Untuk output itu akan menjadi kegiatan. Jadi untuk yang program itu kalau bisa menjadi outputnya dari program itu sudah ada. Baik, sepakat. Jadi gini, kalau kita baca di Permendagri 18/2020 itu hampir mirip. Jadi kalau baca di Permendagri 18 itu outcome-nya bisa diselaraskan dengan program. Jadi itu juga akan menjadi indikator kinerja kunci perangkat daerah. Itu sudah di RPJMD sudah masuk. Jadi nanti coba dicermati itu indikator kinerja kunci perangkat daerah masing-masing. Itu adalah gambaran outcome dari Permendagri 18. Ini Mbak juga ada ya bagian tamu. Ini biasanya teman-teman OPD biasa ngerjain LPPD, ya kan? Di LPPD itu kita diminta isi data. Nah biasanya di LPPD-nya punya takom itu outputnya itu nggak ada nilainya, tapi outcome-nya ada. Ya, nanti coba dicermati indikator kinerja kunci perangkat daerah yang ada di LPJMD. Itu rujukannya dari Permendagri 18/2020. Kalau di LPJMD itu adalah hanya terpasang outcome saja. Jadi kalau outputnya mungkin nanti teman-teman di Renstra bisa disesuaikan lah di situ. Kalau emang datanya bisa terpasang ya. Nah, sebenarnya ada yang ditanya apa sih? Kalau ini enggak ya? Nah, jadi misalnya gini nanti sudah diingatkan, saya tolong diingatkan kembali bahwa tujuan OPD itu hanya satu ya. Meskipun di sini ada contoh, di sini berkaitan dengan indeks kualitas hidup itu sebenarnya ada kaitan kontribusi dari dinas perhubungan. Berkaitan, saya tanya dari perhubungan itu kalau jikir itu dia sudah cek sampai ini enggak namanya emisinya, enggak buang emisinya, ngecek kan? Artinya berkorelasi dengan indeks kualitas hidup. Tapi ini nanti tidak menjadi tujuannya di tujuan utama OPD, ini hanya sifatnya tujuan utama. Kita ambil yang punya OPD di SUB, ini contohnya berkaitan dengan kinerja pelayanan perhubungan saja. Jadi tetap tujuannya adalah nanti satu. Kalau ada kegiatan yang dari OPD itu nyangkut di tujuan istilahnya sasaran RPJMD yang lain, kita lihat mana yang lebih utama. Nah, karena di Mendagri harus satu bahasanya. Berkaitan nanti dengan karena ada usulan, ada sumbang saran berkaitan dengan gambaran indikator penunjang urusan kinerja. Oke, kalau nggak nanti gini. Sama-sama kita nanti kalau saya ketemu sos yang lebih agak bagus, saya share ke kawan-kawan berkaitan dengan gambaran outcome dari program urusan penunjang. Kalau sekarang kalau programnya karakteristik masing-masing perangkat daerah udah clear ya? Udah clear ya? Sebenarnya sih kita gampang sih. Menurut saya gini loh, kita perkaya aja loh bacaan dari Renstra, utamanya Renstra yang di Pulau Jawa. Biasanya bagus-bagus. Kita adopsi, masuk apa enggak, indikatornya ada, indikator datanya apa tidak. Kalau emang enggak ada, pakai. Kalau ada, pakai. Dan bisa diukur. Terlalu seperti itu ya kawan-kawan ya. Gimana Bu Tina? Mbak Tina ada masukan? Berkaitan keempat.
Saya jelaskan dulu level 4 dulu ya, nanti kita diskusi ya. Masih ada cukup waktu, habis itu nanti kawan-kawan pengaku kalau mau ngajar untuk videonya langsung aja silakan. Kalau mau mengatur jadwal kembali ya silakan. Karena ini dari spektor ada nggak? Spektor nggak masuk ya? Karena salah satu daripada persyaratan kita minta review dari spektoral itu adalah lembar verifikasi teman-teman pengaku ya, diminta sama inspektorat lembar verifikasi daripada Restra OPD. Yang dari ekonomi bagus ada. Bawin Mbak Pit keluar ya. Iya Pak dia terlihat. Ya. Karena dia harus ini diminta, jadi makanya kalau nanti yang kurang lebih kan juga sejauh mana teman-teman bisa di Restra. Kalau bisa minggu-minggu ini langsung ini ya selesai ya. Utamanya berkaitan dengan di RPJMD. Jadi saya minta tolong teman-teman misalnya gini, utamakan dulu kayak karena di RPJMD itu hanya ada program, diutamakan dulu indikator, bersepakat di indikator program sama targetnya ya. Kalau indikator kegiatan dan subkegiatan menyusul, tapi yang diutamakan dulu supaya kami informasinya dapat untuk RPJMD bisa langsung terpasang. Kita jadi sepakat nih, UPD ini indikator ini target segini, langsung kami pasang. Kedepannya itu nanti kunci kita buat berita acara, tekan kepala dinasnya bahwa bersepakat nih targetnya sekian. Jadi ke depan tidak ada lagi kepala dinas yang komplain dulu indikatornya nggak pas, targetnya kemudian. Baik kawan-kawan ya, ini di bab 4 juga di sini nanti ada namanya tabel IPU-nya perangkat daerah. Terus tabel indikator kinerja kunci perangkat daerah. Nanti tinggal dilihat di RPJMD. Di RPJMD-nya itu sudah ada indikator kinerja kunci per bidang urusan. Yang nggak ada kayaknya atau saya lupa kecamatan itu ada apa enggak ya? Nggak kecamatan baru enggak ya? Mas Agus, yang kecamatan baru apa dibagi? Kalau di bidang pasir? Dibagi juga. Ini di jalan yang kelihatan. Oh itu malah itu. Dibagi. Dicermati lagi indikator kinerja kunci untuk kecamatan ya. Saya lupa ada apa enggak? Kayaknya di itu kayaknya nggak nyampe ke wilayah deh. Kalau nggak ada berarti perlu dipikirkan indikator kinerja kunci. Soalnya template-nya dari Permendagri 18 nggak ada, kalau nggak salah. Baik kawan-kawan, kalau seperti ini, alhamdulillah Restra babnya lebih simpel daripada Restra yang lama, cuma 5 bab. Jadi makanya sedang diskusi dengan nah ini makanya biasanya menjelaskan. Ini maksud saya, biar menjelaskan. Kalau sakit ada cantolan dasar hukumnya, sehingga kita wajib melakukan itu. Nah, kalau IKN nanti Bu Hendra untuk menjelaskan, apakah juga ada cantolan dari Menpan yang baik? Ini biar Bu Hendra menjelaskan, dia lebih paham. Nah, yang menjelaskan. Ya, izin menambahkan terkait indeks kepuasan masyarakat dari Kemenpan RB itu sudah mewajibkan di tahun 2025 ini untuk setiap perangkat daerah melakukan survei kepuasan masyarakat. Jadi survei kepuasan masyarakat ini bukan hanya perangkat daerah yang melayani masyarakat umum, tetapi sesama perangkat daerah atau sesama ASN itu dikatakan masyarakat juga. Seperti Bapeda kan melayani perangkat daerah, berarti surveinya yang ke perangkat daerah seperti itu. Jadi wajib. Nah di tahun ini kita yang memfasilitasi terkait survei. Nanti dari bagian organisasi akan memberikan kuesioner, setiap perangkat daerah akan diberikan 100 lembar kuesioner
survei, nanti kami yang mengolah datanya. Jadi nanti tinggal seperti 30 yang 28 kecamatan, 39 puskes sama 32 perangkat daerah. Sepertinya info terkini seperti itu. Pasti kita yang mau. Kalau kuesionernya kan template sama ya? Sama. Template sama? Standar? Sama. Kayak Capil kan tiap tahun minta ya. Sama. Jadi kalau kayak Capil dia nggak pernah survei, dia pasti minta nilai ke kami. Jadi sepertinya kami mau nanti kita infokan lagi ya. Ya. Jadi untuk ini wajib. Jadi untuk nilai IKM itu kita pasang di indikator sasaran ya Mas. Iya, indikator sasaran per OPD. Jadi nilai IKM itu bukan nilai IKM ke sekretariat loh ya judulnya, tapi nilai IKM perangkat daerah. Jadi bukan judulnya IKM ke sekretariatan, karena selama ini kan IKM ke sekretariatan. Nah yang sekarang IKM perangkat daerah. Gitu. Kawan-kawan paham ya? Yang nggak paham kita diskusi, mumpung ada forum ini. Mungkin kita sharing lah. Mungkin ada yang lebih memahami, kita sharing, nggak apa-apa. Paham ya? Ini ada yang baju dari mana? BPA. Sari mana? Oh, normal Sari. Saya cuma tahu nomor kami. Ya, kawan-kawan ya. Saya rasa kurang lebih seperti itulah gambaran ini, men. Jadi poin-poin penting kalau nanti dicatat. Saya mencermati beberapa Renstra kawan-kawan masih formatnya lama, sertifikatnya lama. Kemudian indikator program belum terisi, targetnya apa lagi? Itu saya minta tolong untuk agak dipercepat indikator program. Jadi RTJM ini masih posisinya masih ide kalau printer kan belum apa-apain. Karena mau bersepakat dulu, jangan sampai nanti indikator program nggak bisa dipakai di tingkat perangkat daerah. Ujung-ujungnya nanti kalian dimarah kembali. Karena Bu Ari ini biasanya pengendalian KPD-nya selalu kosong ya Bu Ari ya. Indikator programnya yang selalu terisi paling kegiatan, paling untuk di kegiatan, giliran di program selalu kosong. Agak sulit saya juga kemarin menentukan. Jadi gini, ada beberapa teman OPD yang konsisten mengisi indikator program itu jadi pertimbangan untuk di perusahaan. Jadi menentukan baseline bisa kitanya. Tapi kalau program yang nggak ada indikatornya, nggak pernah terisi, ya kami juga bingung ini mau menentukan baseline 2024 nya berapa, target 2030 nya berapa. Ya Mbak Ami ya. Mbak Ami ini nanti tambahan SDI indeks pembangunan statistik sama SPB kayaknya. Ya. Oke. Kira-kira berapa lama nih untuk kalau bisa sih sebenarnya segera kita ngedes ya, karena itu nanti akan laporan apa namanya lembar verifikasinya akan diminta di inspektorat untuk review RTJM. Itu salah satu saya makanya nanti kita tolong teman-teman pengampu segeralah nanti untuk berkomunikasi dengan OPD-nya untuk ngedes untuk ngecek rancangan ekstra dari perangkat daerah masing-masing. Mas Umar, kok di belakang dulu apa itu? Tadinya penuh, belum penuh. Tadinya penuh tadi. Kayaknya masih benar dengan bandara di belakang.
Kawan-kawan, ini ada pertanyaan dari Bu Elina, ada penekanan dari dia bahwa teman-teman sudah pada mencermati kan di rancangan di RPJMD. Mungkin nanti ada yang belum terakhir sih, masih rancangan. Nanti akan kembali share. Mungkin kawan-kawan ada yang kemarin belum berdownload atau gimana. Nanti tolong cermati lagi tuh sasaran di RPJMD akan menjadi rujukan untuk mendapat tujuan di UPD ya. Sasarannya dilihat lagi. Mungkin nanti jangan sampai ada yang nggak nyantol. Nah tadi sebagaimana saya sebutkan tadi, gimana kalau ada dua OPD yang beda urusan istilahnya gitu kan? Ada tiga, nggak pusing loh. Yang kalau kayak gitu pesandian komunikasi informasi misalnya sama statistik dijadikan satu, jadi bahasanya satu aja Pak. Diformulasikan menjadi satu bahasa yang menggabungkan tiga kata. Itu tujuan di Restra. Tapi nanti sasarannya pecah lagi dia. Ya kan? Coba dilihat lagi. Kalau masalah tidak ini kemarin ya enggak, saya juga kalau di misalnya tujuannya di RPJMD itu misalnya punya siapa namanya kominfo dia cara kominfo kayaknya dia di misi keempat ya kayak dia kayaknya satu ya kalau pemecah nanti jadikan satu aja kan kalau di dalam RPJMD nya nggak mesti ini ya tapi kalau di email karena saya baca juga rupanya harus rasanya direkomendasikan satu, beda urusan juga direkomendasikan satu, beda sasaran, misalnya beda sasaran di RPJMD nanti di tingkat perjuangan di Surabaya dijadikan satu, dibahasakan aja. Nanti di sininya sasarannya jadi pilih sasaran kalau tujuannya satu, tapi nanti di sasaran perangkat daerahnya nyebut lagi angka-angka indikator misalnya kecuali kalau yang punya LH ini dia spesifiknya ada dia ada mandatori misalnya pencapaian tertentu berapa gitu ya Mas ya itu nggak bisa tawar-tawar. Tapi kalau nggak ada yang mandatori dari kementerian ya kita ukur dengan kemampuan misalnya jalan mantap jalan mantap kita ditargetkan 2% per bupati wah anggarannya nggak cukup 2% kok kita 2% bisa kita kecuali kalau anggarannya ditambah bisa kalau anggarannya nggak maksimal ya berapa persen artinya teman-teman UPD memahami lah istilahnya kemampuan UPD kemampuan SDM kemampuan anggaran sehingga nanti diakumulasi untuk berapa sih kira-kira target yang ditentukan itulah kurang lebih Mas Budi option diminta 100 miliar mabuk dia orangnya nggak banyak nggak Mas Budi orangnya di berapa banyak ya banyak berarti bisa ada 100 option berapa target option berarti 2030 kalau 100 tercapai ya nah seperti itu gambarannya jadi kecuali kalau ada indikator yang diwajibkan oleh kementerian atau oleh lembaga yang lebih tinggi, kita nggak bisa tawar lagi. Tapi kalau tidak ada ya, teman-teman PD lah nanti ini berdiskusi dengan Ketua Pengampu berkaitan rasional targetnya seperti apa. Ya kawan-kawan ya, kalau nggak ada nanti tolong segera koordinasi dengan masing-masing pengampu berkaitan dengan penyusunan ekstra. Harapannya segera diklarifikasi dengan teman-teman pengampu. Kalau bisa minggu ini selesai. Karena teman-teman ekstra sudah menunggu lebaran itu. Ya. Oke ya. Nanti teman-teman pengaku minta tolong untuk teman-teman di perangkat daerahnya segera diajak komunikasi kita sama-sama. Oke. Nanti saya mungkin by phone satu persatu karena saya butuh indikator program itu yang harus mendahului.
Kalau target LPJP ini sudah nggak bisa. Baseline emang 2025. Ya mungkin secara 2025 di baseline diperkirakan di 2025 kondisi seperti apa? Mas seperti itu. Template-nya untuk penyusun LPJP. Yang lagi yang mana? Di mana ini? Oke ya. Kalau gitu, kalau emang nggak ada lagi yang perlu kita diskusikan, saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan semua atas kesempatan ini. Semoga pertemuan kita diridhoi Allah dan menjadi berkah kita semua, menjadi amal ibadah kita semua dan kemajuan Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah kita harapannya segera berguna. Demikian. Kalau menutup, cepat ini email yang apakah sudah sekarang? Tandanya seperti apa ya? Dilihat di emailnya, saya lupa di emailnya itu apa aja disebut. Baik kawan-kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bapeda Kabupaten Lampung Tengah menyelenggarakan kegiatan namanya penyelarasan RPJMD dengan Renstra perangkat daerah. Itu adalah kewajiban sebagaimana diatur di Permendagri 86 2017 yang diperbarui melalui Inmendagri 2 2025. Jadi adalah hal yang harus dilaksanakan. Untuk topik pembahasan utama itu apa Pak? Topik pembahasan utama adalah identifikasi masalah yang ada di perangkat daerah yang sesuai dengan RPJMD, kemudian program-program apa saja yang akan diusung perangkat daerah dengan indikator dan target apa saja yang akan diamanatkan di perangkat daerah. Jadi itu nanti harus ada inline antara RPJMD dengan Renstra. Harapannya ke depan seperti apa? Ya. Harapan ke depan seperti apa? Harapannya nanti teman-teman perangkat daerah dapat segera mungkin untuk melaksanakan penyusunan penyusunan Renstra sebagaimana sistematika di Inmendagri 2025. Dan perangkat daerah segera berkoordinasi dengan Bapeda berkaitan dengan penyelarasan RPJMD. Jadi tidak ada lagi program di perangkat daerah yang tidak sinkron dengan di RPJMD. Targetnya, kalau RPJMD itu kan selesai di bulan Agustus, meskipun Renstra 1 bulan sesudahnya. Tapi proses penyusunannya itu harus dilaksanakan sesegera, karena tahapannya dalam penyusunan 2 dokumen ini cukup banyak. Kalau kita terlambat dalam 1 tahapan, akan mempengaruhi tahapan-tahapan berikutnya. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.